Dan karena saksi-saksi yang ada, ini adalah orang-orang yang di bawah kendali dari mastermind. Dan jika ini tidak terencana, maka akan sangat mungkin untuk dikuak. Dan ini harus diinvestigasi selengkap-lengkapnya agar keadilan bisa ditegakkan. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada dugaan ini adalah strategi menghindari hukuman mati yang mungkin saja dijatuhkan atau dituntutkan dengan mengaku bahwa pelecehan seksual itu memang benar adanya. Mengapa hal tersebut dilakukan? Dan apakah betul ini adalah skenario mengarah ke sana? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Yang pertama adalah titik tolak dari kasus ini adalah pada apakah hal ini dilakukan secara terencana atau tidak. Dari apa yang berusaha untuk ditunjukkan oleh para tersangka, ada sebuah upaya untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah hal di luar kendali atau tidak terencana. Dan jika memang itu terjadi, maka ini letak pembedanya. Hukumannya akan berbeda drastis, dan jika ini tidak terencana, maka akan sangat mungkin untuk dikuak motif-motif yang lainnya yang sangat mungkin ada dugaan bisa direkayasa. Motif yang akan muncul jika ternyata ini adalah sebuah tindakan yang tidak direncana, ini akan bisa dapat diduga direkayasa adalah karena ini akan bisa meringankan apa yang dituduhkan kepada tersangka. Dan karena saksi-saksi yang ada, ini adalah orang-orang yang di bawah kendali dari mastermind. Dan bagaimana dia, sang mastermind ini berusaha untuk menghilangkan bukti dengan merekayasa TKP, menyuruh dan mengendalikan orang-orang di bawahnya, maka patut diduga bahwa hal tersebut akan bisa saja terjadi di kemudian hari. Dan untuk itu, disinilah letak pentingnya ditentukan berencana atau tidak terencana. Dan kalaupun begitu, kenapa kok ada keberanian untuk menuduh? Karena kalau menurut saya, si Brigadir J juga sudah meninggal dunia, muerte, atau sudah mati. Sehingga apapun yang terjadi ini akan sulit untuk dikonfirmasi. Dan jika itu sulit untuk dibuktikan sebaliknya, maka ini akan sangat berbahaya jika ternyata ada dugaan untuk merekayasa hal tersebut. Harus hati-hati. Walaupun apa yang terjadi kalau di mata hukum, ya ini sah-sah saja. Semua orang mengaku dan mengatakan kebenaran versi mereka. Tapi tetap ini semua harus dibuktikan. Dan alat bukti sangat diperlukan, saksi juga harus dihadirkan. Maka di sini diperlukan proses pengadilan dan peradilan yang seadil-adilnya. Yang harus sangat hati-hati di sini adalah orang-orang yang mengaku melihat peristiwa pelecehan ini tadi. Itu adalah orang-orang yang diduga di sini adalah orang-orang yang juga kemarin itu diduga menutupi semua hal yang sebenarnya terjadi. Maka semoga hukum di sini bisa membedakan. Jika orang tersebut pernah melakukan hal tersebut, maka kesaksiannya wajib dipertanyakan. Maka daripada itu perlu sebuah alat bukti atau dua alat bukti minimal yang akan bisa mendukung apa yang diakukan ini tadi. Dan jika itu tidak terjadi, maka apa yang dituduhkan bisa saja ini tidak benar kenyataannya. Sehingga walaupun ini lemah, kalau menurut saya sih ini adalah sebuah strategi untuk menggiring opini publik dan juga membuktikan bahwa apapun yang dilakukan ini tidak terencana. Tapi tentu saja ini akan ditutup oleh banyak fakta yang lainnya. Bagaimana mereka semua akhirnya ada di satu tempat secara bersamaan, adanya sebuah upaya untuk membujuk agar mau datang, dan ini harus diinvestigasi selengkap-lengkapnya agar keadilan bisa ditegakkan. Tapi bisa juga ini adalah sebuah upaya untung-untungan. Ya siapa tahu netizen percaya, tapi ternyata netizen nggak sebodoh itu. Walaupun netizen di sini sangat
emosional. Tapi di sisi yang lain mereka ini sangat rasional. Apalagi seperti yang saya katakan, jangan menipu generasi yang dibesarkan dengan membaca komik Conan berjilid-jilid, yang otomatis daya kritis mereka dan analisa mereka ini tadi nggak sama dengan orang-orang generasi X atau baby boomers seperti para tersangka yang ada saat ini. Harus waspada. Dan jika ternyata ini terbukti sebaliknya, maka semuanya akan lebih berat lagi. Karena otomatis akan membuat pasal berlapis dijatuhkan kepada mereka. Dan tidak hanya itu, apa yang menjadi keputusan dan apa yang mereka lakukan di masa lalu ini akan digali hingga seakar-akarnya. Dan dari sini akan menguak banyak hal yang malah akan menjadikan semuanya lebih berat daripada yang seharusnya. Mengerikan kan? Sehingga kalau di sini apakah PC akan dihukum mati? Kalau menurut saya akan sulit. Tapi untuk FS ini kemungkinan besar akan bisa. Tetapi harus tetap waspada. Seperti yang sudah pernah dikatakan, beliau ini bukan orang sembarangan. Dia seseorang yang mengetahui bagaimana proses ini terjadi, akan seperti apa saat ini dan kedepannya nanti. Dan masih memiliki kekuatan untuk juga bisa merekayasa ini. Maka cara untuk menguaknya juga harus dengan cara yang penuh taktik dan strategi. Nah, kita akan lihat apa yang akan dilakukan oleh para polisi ini. Dan mengingat ini, jika menurut hemat saya, seharusnya PC atau Ibu Putri di sini harusnya ditahan. Karena jika terbukti apa yang dituduhkan ini tidak benar, artinya ini menuju ke sebuah dugaan gelagat ke sesuatu yang seperti tadi kita bicarakan. Maka untuk itu, ini harus dilakukan penahanan agar tidak melakukan hal-hal yang pernah dilakukan dan tidak mempersulit penyidikan dan penyelidikan. Tapi untuk itu, saya sepertinya punya teori yang lain dan itu akan saya kupas dalam episode yang berikutnya. Tapi menurut kalian seperti apa? Haruskah mereka dihukum mati? Apakah ini memang selayaknya bahwa nyawa digantikan oleh nyawa? Ini juga akan kita bahas di konten yang berikutnya. Sebelum itu, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di konten seperti ini yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.